Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal dan amalan serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Apa kabarnya para sedulurku semuanya? Mugi-mugi diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81. Selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, pula ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan para sedulurku semuanya di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami ingin menceritakan tentang amanat dari Sunan Bonang, yaitu tentang syahadat daim qaim, atau dalam bahasa kita sehari-hari disebut diam itu adalah pakaian wali atau meneng baik. Subhanallah. Kanjeng Sunan Bonang menitip pesan, yaitu kalimatnya, jangan bertanya, jangan memuja para nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada. Sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Kenapa kita disarankan untuk diam oleh Sunan Bonang? Khususnya saat membicarakan soal tentang kemakrifatan, sebagaimana yang tertera dalam suluk linglungnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebab daripada saat kita berdiskusi atau berdebat tentang makrifat, tapi kita sendiri belum mengalami atau menyaksikan tentang makrifatnya itu sendiri, nanti akan saling beradu argumentasi yang tidak karuan, dan nanti ujung-ujungnya ribut karena semua tentang makrifat itu tidak seperti yang digambarkan oleh kita semua. Karena masing-masing spiritual, setiap manusia itu pasti berbeda-beda para sedulur. Maka kita diminta untuk diam atau meneng, dan suatu saat mugi-mugi kita mampu menyaksikan sendiri dan membuat kesaksian terhadap eksistensinya, yang mana tidak terhingga atau diistilahkan oleh Kanjeng Sunan Bonang sebagai syahadat daim qaim. Syahadat ini adalah pemberian Tuhan kepada seseorang yang diistimewakan, sehingga ia mampu menyaksikan dirinya bersatu dengan kehendak Tuhan. Subhanallah, hebat sekali para sedulur. Marilah kita menceburkan diri dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam dari Allah subhanallahu wa ta'ala sudah sangat lengkap, memadukan aspek lahiriah, syariat, aturan, hukum, fikih yang mengikat tubuhnya, dan juga aspek perjalanan batin manusia menuju kebersatuan dengan Tuhan semesta alam. Memahami dari aspek lahir saja tidak akan mampu memberikan kedalaman pengalaman batin manusia. Sebaliknya,
Agama yang dipahami dari segi batin saja cenderung mengabaikan aturan dan hukum kemasyarakatan, sehingga bisa jadi dianggap sesat oleh masyarakat. Yang ideal memang memahami agama sebagai jalan yang lapang menuju Tuhan secara sempurna, dengan tidak mengabaikan salah satu aspek, apakah itu aspek lahir maupun aspek batin. Bila aspek lahir dipelajari dalam disiplin ilmu syariat atau fikih atau hukum, serta ilmu logika atau mantik dan lainnya, maka aspek batiniah digeluti dengan pendekatan ilmu tasawuf. Bila kita belajar ilmu tasawuf, maka tidak bisa tidak kita akan mempelajari sejarah tasawuf dari masa ke masa, riwayat hidup para sufi, dan istilah-istilah ruhaniah manusia. Tidak mudah untuk belajar tasawuf, berbeda dengan belajar syariat maupun filsafat yang dasarnya adalah olah pikir atau logika. Maka tasawuf dasarnya adalah olah rasa untuk menyelami sesuatu yang metafisis dan abstrak. Kita tidak mampu mendalami samudra tasawuf jika tidak menyelami sendiri dimensi-dimensi batiniah manusia. Tasawuf bukan ilmu teori, melainkan praktek. Mungkin dengan zikir berjuta kali di mulut, mungkin juga dengan zikir berjuta kali di batin, siang, malam, tanpa henti. Ini tidak lain untuk menghancurkan kerak-kerak hati yang lalai dan kemudian digelontor dengan puji-pujian kepada Gusti Allah dan seterusnya. Ini hanya latihan ruhani yang harus dilakoni pejalan mistis saja. Substansinya justru bukan zikir atau mengingatnya saja, melainkan bagaimana setelah mengingatnya dan mendapatkan kesaksian akan kebenaran absolutnya, seseorang itu kemudian mampu berbuat sesuatu sesuai dengan irodatnya. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi penjabaran tentang suatu yang namanya makrifat. Karena ma'rifat bukan teori, tapi ma'rifat adalah praktek. Jasad dan ruh ikut menyaksikan terhadap sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita masing-masing. Dimensi batiniahnya manusia boleh diketahui dari bagaimana seseorang itu menempuh jalan spiritual yang melewati dan melalui tahap-tahap atau makom dalam setiap perjalanannya. Seseorang akan mengalami keadaan ruhani tertentu sebelum akhirnya penglihatan batinnya terbuka terang benderang, yang dalam hasanah tasawuf disebut makrifat cara mendalam tanpa keraguan, yaitu menyaksikan dan juga mengalami secara pribadi, bukan jare uang atau katanya. Jadi kalau belum mengalami itu lebih baik menang baik atau diam terkadang juga karena memang kita tidak memahami, tapi terkadang diam juga karena kita mengerti dan memahami. Tapi biarkan orang lain yang menjabarkan tentang itu semua, walaupun itu belum tentu sebenarnya. Tapi di sini bukan untuk menyalahkan
manusia itu, tetapi kita ingin mengetahui tentang kebenaran karena kita hanya mencoba untuk menjadi benar, belajar menjadi benar. Itu saja para sedulurku. Mohon ampunan jika penjelasannya ada yang kurang pas. Namanya juga belajar, sama-sama belajar, terutama diri saya pribadi yang bodoh ini. Itulah pamit para sedulur, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur kesuwun. Yang belum, mangga atau dibantu channel ini untuk terus berkembang tentang sejarah-sejarah para leluhur, terus untuk menceritakan tentang amalan beliau-beliau. Itu saja para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.